Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini, hari yang ke-13 di bulan Ramadan tahun ini, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa, ya anak-anak. Alhamdulillah. Sholawat serta salam juga marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Solih-solihah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan sedikit materi tentang kasih sayang Rasulullah terhadap anak yatim. Nah, anak mau tahu ceritanya? Untuk itu, sekarang coba marilah kita simak terlebih dahulu ceritanya bagaimana Rasulullah itu menyayangi anak yatim. Pada suatu hari, dengan langkah tenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju masjid melewati kerumunan anak-anak yang begitu riang. Namun, ada satu anak yang tampak murung, menyendiri, menjauh dan menangis. Hal ini menjadi perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada anak yang berpakaian lusuh tersebut, Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau bersedih dan tidak ikut bermain bersama mereka?" Anak tersebut menjawab, "Paman, sekali waktu ayahku turut dalam pertempuran bersama Rasulullah. Namun, dia gugur," jawab bocah itu dengan sesenggukan. Nabi merasa iba. Beliau berusaha untuk mendengarkan cerita anak tersebut dengan penuh perhatian. Anak tersebut kemudian melanjutkan ceritanya. "Paman, ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, harta peninggalan ayahku, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa." Tangis bocah itu pun semakin pecah. Dengan terbata-bata, ia tetap berusaha untuk melanjutkan ceritanya. "Hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan Idul Fitri bersama ayah mereka. Ketika aku memandanginya, aku merasa sedih sekali." Bocah yang sedari tadi menundukkan wajah itu tidak sadar bahwa pendengar setia keluh kesahnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun kemudian menggenggam tangannya lantas bersabda, "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kamu mau bila aku menjadi ayahmu, Aisyah ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudaramu?" tanya Rasulullah. Anak tersebut kaget bukan kepalang, lantas mendongakkan kepala dan berkata, "Bagaimana aku tidak mau menjadi bagian dari keluarga Rasulullah?" Rasulullah pun kemudian mengajak anak tersebut pulang ke rumah. Disajikannya aneka makanan yang menyenangkan dan dipakaikannya baju baru dengan wewangian. Tak lama kemudian, bocah itu keluar dari rumah Nabi dengan wajah penuh kegembiraan. Melihat perubahan yang cepat, teman-temannya pun bertanya, "Bukankah tadi kamu menangis? Mengapa kamu sekarang sangat bergembira?" "Iya, sebelumnya aku lapar, tetapi lihatlah kini, tidak lagi. Tadi aku berpakaian lusuh, sekarang pakaianku bagus. Dulu aku anak yatim, sekarang aku punya keluarga yang sangat perhatian.
Rasulullah adalah ayahku, Aisyah ibuku, Hasan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah saudaraku. Bagaimana saya tidak bahagia? Mendengar cerita tersebut, sampai-sampai bocah lainnya berkata, "Andai ayahku gugur di peperangan itu, niscaya aku juga akan menjadi anak Rasulullah." Salih-salihah, tadi sudah menyimak semuanya ceritanya? Alhamdulillah. Jadi, di dalam cerita tersebut sangat jelas diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat amat menyayangi anak yatim. Sampai-sampai beliau menjadikan anak tersebut menjadi anak angkat beliau. Dan hal tersebut tentu saja akan membuat iri teman-temannya. Sampai-sampai teman-temannya bilang, "Saya juga ingin menjadi anak angkat Rasulullah." Jadi anak-anak sudah tahu kan kenapa kok kita harus menyayangi anak yatim? Alasannya adalah karena satu, karena Rasulullah adalah contoh atau teladan bagi semua umat muslim. Maka barang siapa saja yang mencontoh perbuatan Rasulullah, mereka akan mendapat pahala dari Allah. Jadi sebaiknya kita pun juga harus, sebagai umat Nabi Muhammad, kita pun juga harus menyayangi anak yatim. Itu untuk alasan yang pertama. Untuk alasan yang kedua, kenapa kok kita harus menyayangi anak yatim? Karena orang-orang yang berbuat tidak menyayangi anak yatim, maka Allah akan memasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal tersebut disebutkan di dalam Quran surat Al-Maun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang-orang yang tidak menyayangi anak yatim, orang-orang yang menghardik, menyia-nyiakan anak yatim, berbuat tidak baik terhadap anak yatim, dialah orang-orang yang dikatakan oleh Allah orang yang mendustakan agama, orang yang suka ngapusi agamanya, membohongi agamanya sendiri. Oleh sebab itu anak-anak, marilah kita semua sebagai seorang muslim yang senantiasa berusaha untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah, kita berusaha untuk bisa tetap berbuat baik, menyayangi anak-anak yatim dimanapun tempat. Ketika kita misalnya punya teman dia seorang yatim, kita pun juga tidak boleh membeda-bedakan dengan teman yang lain. Mereka harus dikasihi, mereka juga harus diperlakukan dengan baik. Jangan sampai kita berbuat jahat pada anak yatim tersebut. Kenapa kok kita harus menyayangi anak yatim? Karena kita tahu bahwa anak yatim itu adalah anak yang sudah ditinggal wafat oleh orang tuanya, terutama ayahnya. Jadi anak tersebut sudah tidak mempunyai ayah lagi, sehingga anak tersebut tentulah sangat kurang kasih sayangnya, terutama kasih sayang ayah kepada mereka. Bahkan ada yang mereka dititipkan ke panti asuhan. Mereka sangat membutuhkan kasih sayang dari kita semua untuk menghibur
seandainya kita yang mengalami hal tersebut. Ketika kita yang mengalami tidak punya ayah, tentu saja hal itu sangat tidak nyaman bagi kita. Kita butuh kelelan dan kasih sayang dari seorang anak, tapi ternyata bagi seorang anak mereka tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Demikian saja kultum sore hari ini dari Ustazah.